brutalitas di titik batas. Pada 10 tahun terakhir ini, brutalitas kekerasan makin tinggi, norak, kuasar, dan meningkat intensitasnya. Di sisi lainnya, negara justru memperlihatkan kegagalan sistemik dalam pengungkapan kekerasan yang terorganisir itu. Andriulus adalah contoh paling konkret soal brutalitas kekerasan yang diyakini sebagai bagian kejahatan terorganisir yang dirancang secara khusus untuk membungkam sikap kritis anak muda yang peduli dan sungguh-sungguh mencintai negaranya, Indonesia. Pertanyaannya adalah, apakah negara kali ini akan terus mengulang kegagalannya dan dalam mengungkap kejahatan terorganisir itu? Atau dia di sebagiannya menjadi bagian dari kejahatan? Ini pertanyaan. Ada beberapa catatan kritis dan karakteristik modus kejahatan untuk sampai pada simpulan bahwa kejahatan terhadap Andri adalah kejahatan terorganisir dan kegagalan sistemik pengungkapannya terjadi karena kita akan terus mempertanyakan di mana peran negara. Apakah kekuasaan akan hadir atau justru mengaburkan dan menguburkan jejak pelaku kejahatan? Ada beberapa karakteristik yang bisa diungkap. Pertama, target. Tidak dapat disangkal target dari brutalitas kekerasan ini adalah orang kritis yang berani menyampaikan pendapat dan pikirannya secara jelas, tegas, jernih, dan tanpa tedeng aling-aling. Sebagian besar dari mereka adalah anak-anak muda, para aktivis, baik dari anti korupsi, pembela hak asasi manusia, maupun aktivis tambang dan lingkungan, serta para aktivis pendukung Liga Demokrasi. Pada 10 tahun terakhir ini, peningkatan serangan berbentuk kriminalisasi aktivis, serangan misterius, kekerasan terhadap demonstran, dan juga mulai muncul terus-menerus dalam 2-3-5 tahun ini teror digital. Metodenya menggunakan bukan hanya peningkatan brutalitas di berbagai aspek, tetapi juga sering menunjukkan indikasi terorganisir. Misalnya, penyiraman dengan menggunakan air keras, pembunuhan terencana, penyerangan malam hari oleh orang tak dikenal, penganiayaan berat, dan bahkan kriminalisasi yang terus-menerus dijadikan sebagai pola dan modus untuk melakukan intimidasi. Pola operasi mirip kejahatan terorganisir. Ciri-ciri yang sering muncul adalah pelaku menggunakan motor atau kendaraan tanpa identitas. Operasi dilakukan secara cepat atau hit and run. Dan seringkali ada pengintai serangan sebelum dilakukan serangan, dan serangan melibatkan beberapa tim yang bekerja secara bersama. Dan salah satu pola yang lain adalah di sebagian kejahatan, bukti-bukti berupa CCTV sering hilang atau tidak jelas keberadaannya. Tapi dalam kasus Andrinus ini, kejadian justru dilakukan pada wilayah yang ada dan begitu banyak jaringan CCTV yang dapat merekam kejahatan itu. Seharusnya tidak boleh ada kegagalan dalam mengungkap brutalitas kejahatan terorganisir ini terhadap aktivis kontras yang bernama Andri. Ada peta jaringan kekerasan. Secara konseptual, jaringan kekerasan biasanya memiliki struktur 3 lapis. Ada lapis elit atau decision maker atau biasa disebut sebagai intelektual dander kekerasan. Yang kedua, broker keamanan, baik berupa tokoh-tokoh tertentu, tokoh lokal maupun oknum aparat. Dan kelompok ketiga adalah kelompok lapangan. Mereka itu bisa saja preman, milisi, aktor bayangan, dan pelaku kejahatan. Dan targetnya seperti tadi dikemukakan di atas adalah para aktivis, jurnalis, dan masyarakat sipil yang kritis. Di level elit atau decision makers, aktor ini memiliki kepentingan politik atau ekonomi karena dia adalah bisa saja terdiri dari elit politik, elit bisnis, bahkan elit keamanan. Perannya menentukan target dan juga memberikan perlindungan politik pada kelompok di lapangan dan level koordinasi. Sementara di level broker atau koordinator, dia adalah penghubung antara elit dan pelaku lapangan. Bisa saja terdiri dari aparat lokal, tokoh organisasi tertentu, dan memang juga broker keamanan. Perannya mengorganisasikan operasi dan menyiapkan pelaku. Dan yang biasanya diungkap atau tertangkap
adalah level operasional, field actor, pelaku langsung. Mereka bisa saja terdiri dari para preman, individu tak dikenal, dan milisi. Tugasnya melakukan penyerangan dan intimidasi. Ada karakteristik lain yang juga perlu disampaikan. Terjadi impunitas sistemik. Pada banyak kasus, pengungkapan hanya berhenti pada pelaku lapangan saja, atau tidak pernah terungkap, atau sebagian kecil terungkap, yaitu level elite decision. Bahkan dalam pandangan saya, elite decision ini tak pernah terungkap. Broker dan koordinator pun tidak pernah terungkap. Sekarang saatnya brutalitas di titik batas harus dilawan dengan kekuatan lintas. Harus bersatu padu. Kita harus naikkan, tak ada lagi brutalitas untuk memastikan demokrasi tanpa batas. Tidak ada lagi brutalitas yang dipakai untuk meredam demokrasi. Tagar ini harus dinaikkan dan dijadikan dasar saatnya melawan seluruh jenis kekerasan. Kami bersama Andri Yunus, kita bersama Andri Yunus, stop brutalitas yang sudah melewati batas.